Mungkin gak sih kita mencintai Rasulullah sementara secara fisik kita nggak pernah bertemu, kita terpisah begitu jauh dengan Rasulullah. Kalau mungkin bagaimana cara kita bisa membangun hubungan cinta dengan Rasulullah? Ya, gimana ya? Cuma mungkin menurut gue ya, pertanyaan kontranya itu juga menarik. Jadi emang cinta itu persoalan ruang dan waktu. Misalnya nih, ketika lu mencintai seseorang, pernah nggak lu ngerasa kalau waktu itu jadi cepet banget berlalu? Sebaliknya kalau lu nggak suka sama orang, waktu itu kayak lama banget berlalu. Sering tuh kejadian begitu. Bukan cuma sama orang, sesuatu juga begitu. Kalau lu suka banget sama sesuatu gitu ya, kayak lu misalkan suka main games gitu ya, kesukaan lu sama main games membuat tuh akhirnya lupa. Kalau ternyata udah lewat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya kalau lu kesel sama sesuatu, misalkan orang nggak terbiasa baca buku gitu ya, baca buku jadinya melelahkan buat dia, kayaknya waktunya lambat banget. Ya mungkin itu indikasi ya bahwa memang cinta itu bukan ada di kategori ruang dan waktu. Jadi menurut gue ya mungkin, bukan cuma mungkin, bahkan memang cinta itu bukan persoalan ruang dan waktu ya. Apalagi kalau lu ngerasa gitu ya bahwa Rasulullah ini pribadi yang memang memberikan banyak manfaat gitu ya buat kita. Ya manfaat ini paling sederhananya gitu dalam nomenklatur agama kita kan dikenal sebagai syafaat gitu kan. Ya syafaat ini menurut gua sesimpel lu cinta sama orang tua gitu kan. Nah ketika lu sayang, lu suka dan lu bahkan rela berkorban demi kemuliaan orang tua lu gitu kan. Ya sebetulnya pada saat yang sama gitu lu juga bisa dengan pola itu mencintai Rasulullah gitu. Kenapa? Karena perlindungan orang tua, kasih sayang orang tua itu lu rasakan dalam hidup lu. Sekarang persoalannya adalah apakah gitu kan, perlindungan kasih sayang Rasulullah juga lu rasakan sampai sekarang dalam hidup lu. Kan itu jadi persoalan kan. Dan pertanyaan bagaimana merasakannya itu. Nah iya. Bagaimana menyadari bahkan. Menyadari kalau Rasulullah itu menjadi ini akhirnya kita mungkin akan sedikit mundur kali ya untuk memahami konsep kebahagiaan. Gitu bahwa kebahagiaan itu mungkin kita selama ini terbiasa untuk memahaminya dalam konteks yang sangat empirik gitu ya, kelezatan yang sifatnya material. Padahal hidayah misalkan. Hidayah itu juga sebuah karunia gitu. Lu bayangin misalkan kayak Indonesia nih. Lu sayang sama cinta sama founding fathers lu di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena misalkan kalau dulu para founding fathers nggak mendirikan negara ini, gitu ya, mungkin kita akan selamanya ada dalam penjajahan dan bahkan bisa jadi perbudakan ekstrimnya, gitu kan. Tapi ini kan sebuah kenikmatan, gitu kan, yang mungkin karena kita sudah ada di dalamnya, kita sudah lupa lagi tuh sama jasa-jasa itu. Nah kalau lu ngerasa bahwa hidayah seperti falsafah yang disebutkan dalam Al-Quran ya, yuzakikum wa yu'alimukum, gitu ya, hidayah untuk menjadi suci, hidayah untuk menjadi tercerahkan, gitu, itu lu hayati, gitu ya, lu pasti bukan cuma cinta pada level yang sangat pragmatis sama Rasulullah, tapi lu seluruh eksistensi lu itu akan lu serahkan buat orang yang telah membantu lu mensucikan diri dan membantu lu tercerahkan dalam hidup ini. Cuma lagi-lagi memang kembali, apakah pencerahan, penyucian diri ini lu anggap sebagai kebahagiaan atau enggak? Nah, gitu. Betul. Ya karena mungkin kita tidak langsung ya, kita tidak merasakan langsung atau tidak memahami secara langsung bahwa itu datangnya dari Rasulullah gitu. Ya itulah makanya pola-pola kebahagiaan yang sifatnya sangat instan, sangat langsung ini kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak bisa berpikir lebih jauh, menghayati banyak kenikmatan dalam hidup ini yang sebetulnya sangat patut untuk kita syukuri gitu ya, tapi hanya karena tidak terkesan instan buat kita, akhirnya kita lupakan. Ya termasuk yang besar-besar itu. Jadi dia itu terkesan kecil karena dia justru terlalu besar dan selalu hadir gitu dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak merasakannya.
Ya jadi betul ya kalau dikatakan mencintai Rasulullah itu akan membawa kita pada satu kebahagiaan tuh betul ya. Iya, Kan menurut gua lagu-lagu tuh iya. kita sering lah dengar lagu-lagu Lagu apa? siapa yang cinta Oh pada iya dia gitu ya pasti bahagia dalam Iya, hidupnya. Itu kan benar-benar. satu konsekuensi dari apa mencintai Rasulullah bahwa Iya. itu akan menghadirkan kebahagiaan. Ya cuma Kebahagiaan memang seperti apa ya? kebahagiaan yang tadi yang kita maksud Iya gitu ya. betul. Ya banyak ya kan contohnya tadi bahwa falsafah beliau diutus itu kan untuk menjadi Rahmat. rahmat gitu, mendapatkan rahmat berupa hidayah gitu, penyucian diri, pencerahan, Uswah begitu juga ya. juga uswah, untuk punya role Contoh. model yang betul-betul real gitu kayak lu mendapati langit itu turun ke bumi. Itu kan sesuatu yang tidak sederhana sebetulnya. Ya kan, bagaimana lu bersikap dengan orang-orang yang apa namanya eh, bertentangan dengan lu gitu. Bagaimana lu harusnya bersikap terhadap keluarga lu. Gitu. Itu kan semua nikmat-nikmat role model ya. Iya Nah, betul. ini ya cuma memang penghayatan kita terhadap sirah nabawiyah itu juga akan membantu sebetulnya dan ya pendidikan kita mungkin lebih banyak mengajarkan sejarah berperangnya Rasulullah ketimbang sejarah ulas asihnya Rasulullah. Ya, andai kan kita mungkin bisa melihat sirah nabawiyah di aspek yang ulas asih, ya mungkin kecintaan kita tuh akan bertambah lebih besar lagi. Orang dengan dominasi sejarah perang aja kita mencintai Rasulullah kok. Apalagi kalau ditambah dengan yang ulas ya, asih yang ya. ulas asihnya gitu. Bagaimana Rasulullah bersikap dengan agama-agama lain, bersikap dengan keluarga beliau, dengan sahabat beliau, dengan orang yang datang tiba-tiba mohon maaf gitu buang air di masjid, para sahabat pengen ngebunuh dia, Rasulullah bilang jangan, itu kan itu karena dia nggak paham gitu. Coba itu kan sebuah model buat kita dan itu kenikmatan kan, dan itu akan menambah kecintaan buat kita. Memang bukan kecintaan di level syahwat gitu. Sebagaimana kecintaan itu memang ada level-level bermacam-macam. Lu cinta sama makanan tuh beda sama lu cinta sama istri lu. Lu cinta sama istri beda sama lu cinta sama orang tua lu. Lu cinta sama orang tua lu beda sama lu cinta dengan negara ini. Ya kan? Ya, ini kan berbagai domain dalam kecintaan gitu. Bahkan kalau lu akhirnya punya pemahaman bahwa alam semesta ini gak bakal ada jika nggak ada Rasulullah. Ya utang budi seperti apa yang harus lu nyatakan pada Rasulullah kan gitu. Iya. Sip. Ya, mungkin begitu kali. Terus mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara kita seharusnya kita membalas kebaikan Rasulullah ya? Sebagai umatnya mungkin yang ya kita kan bagi orang yang sangat mencintai pasti sangat merindukan lah. Ya, cinta butuh pengorbanan dan pembuktian gitu. Iya, butuh pembuktian, membuktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai Rasulullah tuh kayak gimana tuh harusnya? Ya, mungkin meniru cara Allah mencintai Rasulullah. Gimana Allah mencintai Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima kan gitu. Ya sholawat itu cara kita senantiasa menjalin konektivitas kita dengan Rasulullah. Ketika kita senantiasa menjalin konektivitas dengan Rasulullah dan kita berusaha untuk tidak terikat dengan histori, ruang dan waktu. Sholawat itu kan sebuah pernyataan besar bahwa bal inda rabbihim yurzakun kan. La tahsabanna wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Gitu kan bahwa kita telah masuk dalam sebuah paradigma yang lain gitu dalam konektivitas. Jadi konektivitas nggak mesti kita bersebelahan, nggak mesti kita berada dalam satu waktu gitu. Kita bisa menghilangkan semua dimensi-dimensi ini dan menjalin keterhubungan itu dan keterhubungan itu wasilahnya di sholawat ini. The power of sholawat ya. Ya. Kita meniru tadi bagus banget tuh kita meniru cara Allah mencintai, mengekspresikan kecintanya terhadap Rasulullah. Tapi kan bukan cuma sholawat akhirnya. Wasallimu taslima. Wasallimu taslima. Itu apa itu? Tunduk dan setunduk-tunduknya. Jadi kita meniru akhlak beliau sepersis-persisnya, semampu kita. Itu cara kita mencintai Rasulullah. Wah, dahsyat. Iya. Oke. Sip. Luar biasa. Thank you.